Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan menceritakan cerita baru nih gengs yang berjudul Antara Dua Alam. Wah, kelihatannya seru ya gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Kalian juga bisa kok kunjungi tutorial ya di @ramaatmaja_hcr. Dan tak lupa, link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Antara Dua Alam. Kejadian ini aku alami saat berusia 7 tahun. Sore itu di desaku ada pertandingan bola voli. Aku dan sepupu berencana ingin melihat pertandingan finalnya, makanya aku mandi lebih cepat. Jarak rumah ke lapangan voli memang tak begitu jauh, jadi kami putuskan untuk berjalan kaki. Sambil berjalan dengan santai, kami membicarakan tentang apapun yang kami lakukan masing-masing waktu di sekolah tadi pagi. Tak terasa kami hampir sampai ke lapangan, tetapi kami berniat mengajak teman sebaya untuk nonton bareng. Kan lumayan jalannya bareng-bareng pikirku. Sampai di dekat teras rumahnya, aku melihat ke arah ayunan yang biasa buat dia mainan dan tidur di kala siang. Ayunan itu khas ayunan yang biasa dibuat orang tua untuk menidurkan bayi, dibuat dari kain jari, dan aku lihat ada seseorang yang tidur di sana. Pasti tahu kan kalau anak kecil tidur di dalam ayunan itu bentuk ayunannya dari luar kelihatan seperti apa. Dan ayunan itu berayun pelan, tetapi posisi pintu rumah temanku tertutup. Tanpa pikir panjang kami mendekatinya. Namanya dulu masih bocah, polos, tak tahu begituan atau semacam makhluk halus. Aku pikir itu temanku yang biasa tidur di sana. Aku panggil saja nama dia dengan keras, sambil masih melangkah mendekat ke ayunan tersebut. Yin, Yin, teriakku berkali-kali. Tetapi tidak ada jawaban, padahal biasanya kalau dipanggil walaupun dia masih tertidur, dia langsung bakalan kebangun. Aku memanggilnya lagi beberapa kali, dan sekarang langkahku sama sepupuku yang mendekati dia. Mungkin hanya tinggal 7 meter saja. Tiba-tiba ayunannya mulai berayun, bergerak dengan sangat hebat, dan langsung berhenti seketika. Kain jarik ayunan itu langsung terlipat, seperti tidak ada orang yang tidur lagi. Aku dan sepupuku langsung lari balik ke rumah dan tak jadi menonton pertandingan. Sampai di rumah aku menceritakan kejadian tersebut sama paman dan bibiku. Katanya memang di rumah temanku yang besar itu ada makhluk yang biasa kita sebut dengan inces atau kuntilanak. Dan setelah kejadian itu aku tak pernah lagi main ke rumahnya. Kejadian hampir sama yang aku alami ketika menginjakan kaki di bangku sekolah dasar kelas 3. Saat itu sekolahku tengah direnovasi, jadi jam sekolah dibagi menjadi 2. Ketika pagi, anak-anak dari kelas 1, 2, dan 6 yang masuk. Pagi itu ayahnya teman ingin membuat dapur memasak untuk nira kelapa yang akan dijadikan gula aren. Aku dan ayahku ikut serta membantu dalam pembuatan dapur tersebut. Pukul 11 siang, aku dialihkan membantu bagian mengambil genteng. Genteng itu berada tepat di perumahan dinas yang berada di belakang sekolah. Katanya terkenal seram dan angker. Untungnya aku tidak sendirian karena ada beberapa orang tua atau bapak-bapak yang ikut membantu. Genteng pun kita angkat dan dinaikkan di atas mobil pick up. Jadi pekerjaan ini bisa cepat terselesaikan. Pukul 12.35, waktunya aku bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Jadi aku pun berpamitan dan pergi mandi ke rumah tetangga karena waktunya sangat mepet dan agar tak terlambat untuk pergi ke sekolahku. Kalau harus pulang dulu, lumayan menguras waktu dan mungkin bisa telat. Sedangkan jarak rumahku lumayan jauh. Ketika membuka pakaian di dalam kamar mandi, aku merasakan bulu kuduku kian meremang. Karena aku seakan mendengar suara seseorang yang sedang menyedot minuman dalam gelas plastik menggunakan sedotan dan seperti mau habis. Suaranya terdengar sangat jelas, dan aku mendengarnya sampai 2 kali. Lantas aku penasaran dan selesai mandi langsung mencari sumber suara tersebut. Untuk yang punya rumahnya sehabis mengantarku sampai ke kamar mandi, lantas pergi ke dapur. Kayaknya sih mau melanjutkan untuk buat keripik. Aku mengira suara tersebut datangnya dari pemilik rumah. Dan dalam keadaan telanjang dada, aku pergi ke dapur sambil sesekali memanggil nama si yang punya rumah tersebut. Sesampainya di pintu dapur, suara tersebut terdengar lagi.
Dan saat itu juga aku melihat sesosok makhluk tak berbadan. Hanya ada kepala yang melotot melihat ke arahku. Posisinya berada di antara tembok ruang dapur. Wujud sosok itu berambut keriting panjang, matanya merah menyala, taringnya keluar dan panjang, lidahnya pun menjalar keluar, seperti seekor ular. Kepala tanpa tubuh itu melayang-layang, melirik penuh kebencian. Kepala yang hanya ada organ bagian dalam. Dengan sangat jelas, aku melihat jantungnya memompa begitu kencang. Ada darah yang mengaliri organ lain, seperti usus, paru-paru, lambung, serta organ-organ tubuh lainnya. Aku kaget, takut, aku teriak histeris ketakutan. Teriakanku begitu memekakan telinga. Ingin rasanya berlari, tetapi kaki tak bisa digerakkan. Berat, langkah kakiku begitu berat. Makhluk itu masih menatapku, melotot, sampai ayah dan orang-orang mendengar teriakanku. Dan seketika mereka datang sambil berlari, namun makhluk tersebut tak mau pergi. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarku menatap bingung sampai memandang ke sekeliling. Dan terus mencari sesuatu yang membuatku begitu ketakutan. Ayahku dan orang-orang itu bertanya tentang apa yang terjadi. Aku pun menjawab, "Itu di pojokan, ada kepala buntung melihat ke arahku," sambil menunjuk ke arah antara dua tembok dapur. Mereka bingung dan tak menemukan apa yang aku lihat, sampai yang punya rumah mendekati tempat yang aku tunjuk. Tidak ada apa-apa. Aneh, sungguh aneh. Padahal aku melihat dengan jelas sosok tersebut masih memandangku dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang masih melotot. Kegaduhan tersebut mengundang tetangga-tetangga lain untuk datang dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Salah satunya sebut saja Kang Niam. Dia salah satu santri di salah satu pondok pesantren yang berada di daerahku, dan dia sedang berlibur pulang untuk menengok orang tuanya. Kang Niam berjalan dengan sangat santai, sedangkan di tangannya terdapat bambu kuning yang amat runcing. Dia mendekati tempat yang aku tunjuk terus-terusan. Sampai di tempat yang aku tunjuk, dia pun berujar, "Ini toh, ini." Lalu menusukkan bagian runcing bambu ke sosok tersebut. Namun belum sempat tertusuk, sosok itu melayang menembus tembok dapur dan pergi ke arah gunung. "Sudah pergi," ujar Kang Niam. Seketika tubuhku lemas dan tak sadarkan diri. Tak lama aku pun tersadar kala mendengar azan berkumandang. Aku membuka mata, tampak sedikit buram dan perlahan membaik. Aku kaget karena melihat ada di tempat lain. Lebih tepatnya berada di rumah guru ngajinya Kang Niam. "Anakmu berbeda dengan yang lain. Kamu harus waspada dan hati-hati," pesan guru ngajinya Kang Niam kepada ayahku. Setelah kejadian tersebut dan sampai sekarang, aku melihat mereka yang tak kasat mata. Mungkin masih banyak yang tak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi ketika aku kumpul bareng teman, aku memilih untuk diam. Padahal mereka ada di sekitarku. Mereka yang tak terlihat. Mereka kadang ingin berinteraksi, namun aku memilih diam. Kalau diladeni, yang ada aku bisa dianggap gila. Terkadang aku tak sendirian, namun dilihat tengah sendiri, padahal mereka yang tak terlihat ada di sekelilingku. Dan wujudnya pun beraneka ragam. Salah satunya ini, ada perempuan yang datang untuk menceritakannya sendiri kepadaku. Bisa dibilang miris. Corin, sang gadis ini mendatangiku dan menceritakan kisah pahitnya sebelum meninggal. Sosok Corin dengan bagian dada bersimbah darah dan di dadanya tertancap ranting pohon yang menembus sampai belakang. Sebut saja namanya Revi, gadis kelas 2 SMP, yang disekap dan dijadikan budak nafsu oleh 6 orang selama hampir 2 minggu. Sampai sebelum ajal menjemputnya, Revi tak dikasih makan selama 3 hari dan ketika meninggal, Revi dibuang begitu saja. Oke, kita masuk ke sudut pandang si Corin gadis ya. Corin sang gadis. Namaku Revi. Usiaku saat itu 14 tahun. Aku sekolah menengah pertama, kelas 8. Kulitku sawo matang, mata berwarna coklat, tubuh bongsor atau lebih tinggi dari anak seusiaku yang membuatku terlihat seperti anak SMA. Hari-hariku sama seperti siswi yang lain. Setiap pagi aku pergi ke sekolah dan tak pernah merasakan sesuatu yang aneh. Sekolah, kumpul dengan teman-teman, belajar, ke kantin, dan aktivitas-aktivitas wajar pada umumnya yang dilakukan siswi SMA.
dan aktivitas-aktivitas wajar pada umumnya yang dilakukan siswi SMP. Bel sekolah berbunyi, menandakan akhir dari belajar mengajar. Aku bangkit dari tempat duduk dan meraih tas, lalu berlari kecil keluar kelas dan mendekati gerbang sekolah, menyusul teman yang sudah keluar mendahuluiku. Kita pulang dengan berjalan kaki, tetapi rumahku agak lumayan jauh. Yang tadinya jalan ramai-ramai, kini tinggal berdua dengan teman yang rumahnya masih lumayan jauh dengan rumahku. Sampailah di depan rumahnya dan dia pun pamit bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu aku melanjutkan perjalanan kaki seorang diri. Aku masih harus berjalan agak jauh lagi dan melewati gang sempit, lalu melewati pabrik roti. Aku berjalan santai, namun seperti biasanya agak sedikit risih karena sesekali digoda sama abang-abang yang nongkrong di warung kopi di depan pabrik tempat mereka bekerja. Terkadang aku hanya berbalik senyum dan terkadang menolak ajakan mereka yang menyuruhku untuk mampir dengan bahasa sopan. Pabrik roti ada di depan, setelah melewatinya ada gang lagi di antara 5 rumah dan setelah itu barulah sampai di halaman rumahku. Namun ada sesuatu yang mengganjal pikiran, tepatnya di depan gang, ada mobil terparkir. Aku berpikir aneh, padahal kalau lewat gang mobil tersebut masih bisa lewat. Mungkin tamu dari jauh dan tidak tahu daerah ini, pikirku. Aku lanjut berjalan tanpa memedulikan mobil tersebut, dan ketika sudah berada di dekat mobil, tiba-tiba ada 6 orang keluar. 2 di antaranya bertubuh kekar, sedangkan 4 orang lainnya bertubuh biasa saja. 2 orang berbadan kekar mendekatiku, menghalangi langkahku dan dengan sigap mendekap mulut dan hidungku dengan kain yang berbau menyengat. Baunya membuatku pusing dan semakin lama aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat membuka mata, aku sudah berada di ruangan yang amat sangat berantakan. Tangan dan kakiku terikat di sebuah ranjang yang lusuh dan aku tak mengenakan sebuah pakaian. Bahkan sehelai benang pun tak ada. Ya, aku telanjang bulat di ranjang dengan posisi tangan dan kaki yang terikat. Rasa sakit dan perih menyerang ke daerah kewanitaanku, dan aku melihat 3 orang tertidur di sebelahku, sedangkan ketiga orang lainnya memandang ke arahku dengan senyuman lepas. Sakit, perih, itulah yang aku rasakan. Masa depanku hilang, terjerumus ke dalam jurang gelapnya kehidupan. Sesuatu yang bahkan aku lindungi sampai sekarang direnggut oleh 6 orang yang tak bertanggung jawab, dan aku pun tak tahu siapa mereka. Tolong! Tolong! Teriakku menangis sambil meminta tolong dan sesekali meronta, mencoba untuk melepas dari ikatan yang begitu kuat. Namun apa yang aku lakukan sia-sia. Ikatannya tak bisa aku lepas dan tak ada seorang pun yang datang menolongku. Teriak saja sekencangnya, Neng. Tak mungkin ada yang dengar, karena di sini jauh dari pemukiman warga, ucap salah satu lelaki tersebut. Rasa lelah menggerogoti setiap nadi. Lemas dan sakit membuatku tak berdaya lagi untuk meronta-ronta. Kini hanya bisa pasrah dengan keadaan dan menangis tanpa air mata. Ya, air mata seakan kering dan tenggorokan berasa tercekik, haus. Hari demi hari aku diperlakukan dengan tidak manusiawi. Siang, sore, malam, bahkan pagi aku menjadi budak pemuas nafsu orang-orang ini. Tangisku tak menggertakkan hati mereka. Jeritku seakan membuat nafsunya kian membara. Pasrah, pasrah dan pasrah. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk sekarang ini, karena aku pikir kelak kalau bebas, mereka akan kulaporkan ke polisi. Tetapi apa semua ini bisa terjadi dan kapan aku bisa lepas? Tetapi di tengah pasrah, aku sesekali meronta dan meminta tolong kala energiku kembali ada. Namun ada rasa sakit dan perih membuatku semakin lemas dan tak berdaya. Aku berharap suatu saat ada seseorang yang mendengar teriakanku dan datang untuk menolongku. Hampir 2 minggu, aku terus diperlakukan seperti ini. Miris rasanya dengan kehidupan yang aku alami. Apalagi 3 hari terakhir tak diberi makan dan minum. Lelah, sakit, perih, lapar, dingin yang aku rasakan dalam keadaan lemas seperti ini. Tidak banyak yang bisa aku lakukan, hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit ruangan ini. Malam ini hanya ada 4 orang di dalam ruangan, 5 termasuk aku. Saat itu mereka membicarakan sesuatu yang entah apa karena aku tak bisa mendengarnya.
Tubuhku seakan tak bisa digerakkan lagi. Mulut terasa terkunci. Pandangan memudar dan pendengaranku semakin jauh. Namun aku masih bisa merasakan kalau di luar sedang diterpa hujan bercampur angin kencang. Mungkin karena hal tersebutlah kedua orang lainnya tak datang. Tiba-tiba, brok! Sebuah batang kayu ambruk menimpa bangunan ini. Bangunan di mana aku disekap. Batang kayu itu ambruk dan jatuh tepat di depan ranjang. Aku melihat ke arah 4 orang tersebut. Mereka lari dengan raut wajah panik, mendekat berkerumunan di sekelilingku, terus menatap tubuhku yang tanpa busana ini. Entah apa yang terjadi, aku tak begitu tahu. Yang jelas tubuhku seakan mati rasa dan perih menyerang dadaku. Perlahan aku menundukkan pandangan dan melihat ke bagian dadaku. Darah mengalir deras dari dada bagian kiri dan nampak sebuah ranting menancap. Namun anehnya aku tak takut, kaget, atau merasakan kesakitan. Seakan sudah pasrah dan mungkin inilah akhir dari hidupku. Aku tak lagi melihat ranting yang menancap bagian kiri dadaku. Namun aku melihat raut wajah kecemasan mereka. Inilah akhir hidupku, begitukah ekspresi cemas mereka kala melihat aku hendak meninggal, pikirku. Salah satunya berdiri mengambil telepon genggam dari dalam saku. Lalu dia menelepon dan menjelaskan kejadian tersebut sama orang yang tengah dia telepon. Perlahan pandanganku memudar. Nafas sudah ada di ujung tenggorokan. Jantung memompa dengan sangat kencang dan tiba-tiba berdetak pelan. Aku berusaha mengambil nafas, namun tenggorokanku seakan tercekik dan susah, hingga aku menghembuskan nafas panjang dan meninggal. Disinilah aku berdiri. Aku, siapa aku? Aku adalah Corin yang ditinggalkan Revi. Ya, aku adalah Revi, tetapi bukan roh atau arwahnya. Hanya sesuatu yang lain dan tetap ada di sini sambil melihat apa yang tengah terjadi. Aku hanya berdiri memandang apa yang tengah terjadi dan tak lama datanglah 2 orang itu. Raut wajahnya memancarkan rasa bingung, panik dan takut. Mereka berenam beradu mulut, lalu setelahnya mendatangi tubuh fisikku. Ikatan demi ikatan dilepas dari tangan dan kakiku. Mereka jugalah yang mencabut ranting kayu yang menancap di dadaku. Setelah itu memakaikan pakaian ke tubuhku yang sudah tak bernyawa itu dengan seragam sekolah yang terakhir kali aku kenakan. Lalu mereka menggulung tubuhku berserta kasur lusuh di atas ranjang yang bernoda akan darah. Setelahnya mereka mengangkat gulungan kasur yang berisi tubuhku dan dimasukkan ke dalam mobil, dan tubuhku ditempatkan di jok bagian paling belakang. Malam pun semakin larut. Nampaknya begitu sepi, mungkin karena saking malamnya atau memang karena hujan angin membuat orang-orang enggan keluar rumah. Aku sampai di suatu tempat, entah di daerah apa, aku tidak tahu. Tetapi ternyata dekat dengan sekolahku. Mungkin karena beda rute dan aku pun tak pernah main sampai sini. Mereka membuka bagian belakang mobil dan membuka gulungan kasur, lalu mengangkat jasadku. Mereka mengangkatnya sambil yang lain melihat ke sekeliling dan nampaknya tak ada orang satupun. Perlahan tubuhku dibaringkan di atas semak-semak yang berada di samping lapangan bola dekat sekolah. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tubuhku yang sudah tak bernyawa itu. Aku menangis, meminta tolong, tetapi tak ada satu orang pun yang mendengar dan bahkan tak mau mendekat. Aku mencoba berkeliling, mendekati warga sekitar yang rumahnya agak dekat dengan rintih dan tangisan. Namun hanya ketakutan yang terpancar dari wajah mereka dan tak ada yang bisa menolongku. Jasadku dibiarkan membusuk hingga 3 hari lamanya. Baru kemudian menjadi gempar setelah jasadku ditemukan oleh salah satu warga yang tanpa sengaja melintas dan mencium aroma busuk. Mungkin salah satu dari kalian pernah melihatku di dalam televisi. Ya, itu aku. Itu jasadku yang pernah kalian lihat di dalam berita. Jasad yang sudah membekak itu dibawa ke rumahku. Polisi meminta untuk melakukan otopsi, namun keluargaku menolak. Polisi dan medis terus merayu, namun dengan alasan apapun keluargaku tetap menolaknya. Akhirnya pihak berwajib pun pasrah dan membiarkan jasadku dikebumikan dan kasus ini pun ditutup. Hari ini adalah hari pemakamanku. Apakah yang lain kalau meninggal seperti ini? Atau hanya aku? Karena meninggal tak wajar. Entahlah, aku melihat banyak yang melayat. Ayah, ibu,
keluarga dan saudara-saudaraku, teman-teman, guru-guru, para buruh pabrik dan abang-abang yang biasa menggodaku juga ikut hadir untuk melepas kepergianku ke tempat peristirahatan terakhir. Inilah akhir kisahku, kisah Sangkorin yang ditinggal Revi. Entah kepada siapa aku bisa cerita dan agar publik tahu kisah kelam semasa hidupku, hingga aku melihat seseorang yang melirik ke arahku, seakan tahu kalau aku ada dan bisa melihat keberadaan yang seharusnya tidak ada. Aku mendatanginya dan menceritakan sepenggal kisahku padanya, pada pemuda yang peduli dan mau mendengarkan curhatan Sangkorin. Terima kasih Arlang, karena mau mendengarkan ceritaku. Dan aku yakin kamu akan menceritakan kisahku pada seseorang yang kau anggap abang dan mau mempublikasikannya. Revi undur diri dan minta doanya ya untuk menyeberang ke alam sana. Terima kasih dan Al-Fatihah. Selesai. Sekian dan itulah akhir dari cerita Arlang yang berjudul Antara Dua Alam. Oke geng, seperti yang Arlang katakan, mereka itu sebenarnya ada di sekitar kita. Cuma yang tidak mempunyai kemampuan seperti Alang ya tidak bisa melihatnya. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya geng untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tunggu cerita Michan selanjutnya ya gengs. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.